firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal berapa? 11. Tanggal berapa ya? 12. Hah? 11. Tanggal 11 ya. Januari 2023 24. 11. Kitab Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Perikopnya persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ya, sampai di sini. Jadi ini salah satu bagian dari perjalanan kehidupan ataupun perjalanan pelayanan Yesus pada masa hidupnya yang sedang berada di rumah persembahan. Dan pada bagian ini menilai atau mengukur nilai dari satu persembahan antara konsep jasmani ataupun duniawi dengan rohani, dengan rohani. Kita bisa kita dipertunjukkan dalam perikop ini bagaimana konsep perhitungan bagi manusia dan konsep perhitungan bagi Tuhan. Dalam perikop ini kita melihat persembahan orang kaya itu secara duniawi lebih besar lah dari janda ini, lebih besar. Tapi kita dibukakan pikiran kita bahwa sebenarnya nilainya itu lebih besar janda miskin ini, lebih besar dari janda miskin ini. Realita yang terjadi pada masa itu pastilah persembahan orang kaya ini akan dielu-elukan dan mungkin ketika itu didoakan maka orang kaya ini mungkin didoakan yang cukup panjang lah barangkali karena persembahannya begitu besar, sementara orang miskin ini mungkin doanya singkat sajalah supaya diberkati tapi mungkin kalau orang kaya ini panjang lah, sampai macam-macam lah usahanya, bisnisnya semua didoakan. Tapi ternyata sebagai orang Kristen ataupun kita selalu melihat apapun itu, segala sesuatu itu berdasarkan kacamata Tuhan Ternyata persembahan orang miskin ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah tentu kenapa? Karena orang kaya ini memberi sebagaimana artinya dia masih menggunakan batas logikanya batas pikirannya, jasmaninya. Tapi orang janda ini pastilah
tidak lagi sebatas jasmani, tapi sudah bicara soal rohani. Bicara soal rohani. Nah, artinya apa? Siapapun itu orang kaya itu, terlepas dari dia itu orang percaya apa tidak percaya, ketika diminta untuk memberikan persembahan, pasti hal yang sama dilakukan. Hal yang sama dilakukan. Tapi bagi orang yang miskin ini belum tentu bisa dilakukan. Oleh karena itu sudah melampaui batas akal pikiran atau jasmani, sudah menembus pada rohani. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga Kristen? Ya, orang Kristen yang ya tentu orang tua terhadap anak lah saja kita bahas terkait dengan ini. Apa sih lebihnya keluarga Kristen dengan keluarga yang non-Kristen? Ya, kita melihat dari sisi kekristenannya. Orang-orang luar sana, ya mungkin kita bilang kita orang Kristen menyekolahkan anak, ya kan, menyekolahkan anak. Apakah itu sesuatu yang rohani? Karena orang jahat pun menyekolahkan anaknya juga, gitu kan. Kemudian, kami memfasilitasi anak-anak kami dengan berbagai fasilitas. Sebagai seorang rohani, saya sangat menyayangi anak saya dengan fasilitas. Lalu apakah orang jahat, katakanlah teroris atau mungkin pengedar narkoba atau bandar narkoba, apakah anaknya tidak difasilitasi? Difasilitasi juga kan? Nah, lalu apa bedanya keluarga Kristen terhadap anak dengan yang bukan Kristen? Artinya ketika kita memberikan, memelihara, menyekolahkan, memberikan fasilitas, pakaian dan lain-lain, apakah itu sudah rohani? Ya saya kira belum rohani. Itu masih duniawi. Oleh karena keluarga yang bukan Kristen pun melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana dengan bangsa Israel kalau kita bergambar dari sana, ya? Bahwa bagi orang Israel itu sudah disampaikan bahwa mereka diwajibkan untuk menyampaikan berita sukacita. Sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu harus disampaikan secara turun-temurun. Artinya bahwa pembacaan firman Tuhan, melakukan saat teduh, itu belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan itulah yang disebut dengan menembus lebih dari sekedar jasmani, tapi sudah bicara soal rohani. Kenapa? Nah, karena orang-orang yang bukan Kristen tidak akan melakukan itu. Orang-orang bandar narkoba terhadap anaknya nggak akan ada lakukan itu. Nah, artinya ini penting, tidak hanya dari segi pesan Alkitab, tapi kebiasaan untuk melakukan hal itu. Itulah tandanya orang Kristen, dan itu punya nilai yang lebih besar dari sekedar harta benda yang diberikan pada anaknya. Dan itu menembus rohani, bukan jasmani. Sehingga Alkitab juga cukup banyak mencatat bahwa firman itu jauh lebih besar nilainya dari emas, perak, dan harta benda. Nah, jadi dari perikop ini kita bisa melihat, merenungkan apakah kita ini bisa memberi lebih banyak dari sekedar apa yang diberikan oleh orang
yang mungkin secara duniawi mereka lebih besar. Nah, perikop ini mengajari kita bagaimana untuk memberi jauh lebih besar. Dalam hal ini adalah firman Tuhan. Ketuahan kalau sebagikan kata di bata dengan semakai kenca bersekeluh tatap tepware. Haleluya. Amin.